Balik lagi sama gue Richard Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Habar teman-teman. Dan happy weekend ya, kali ini beneran weekend. Udah masuk hari Sabtu Minggu. Kemudian minggu depan itu ada interest rate decision teman-teman. Dan ya aku hari ini saya pakai baju hijau nih, karena ya weekend kita hijau. Sedikit hijau tapi ya lumayan lah teman-teman, daripada ngeliat merah-merah terus kan. Dan kemarin juga udah dibahas untuk Bitcoin dan juga ENA. Dan hari ini kita akan bahas Bitcoin dan juga Habar, di mana Habar lumayan oke ya reboundnya karena dia listing di Robinhood. Ya, jadi dia dapat good news listing di Robinhood. And kita lihat juga Fear and Greed ini berada di level 64, teman-teman. Ya, berangsur turun which is oke, di mana koin-koin yang kemarin udah ngepump kemudian baru dapat retracement 10 sampai belasan persen, ya masih kan posisinya masih cenderung di atas gitu kan. Sebagai contoh XRP aja masih di atas $3 di 3,1 3,2. Dan Fear and Greed juga ini malah perbatasan ke area netral lagi gitu. Jadi space kita masih kembali lebih lebar lagi ya, kalau memang nanti market mendapatkan sentimen lebih positif lagi, lebih bagus lagi, wah sampai Fear and Greed ini altcoin akan mendapatkan gain yang lebih besar lagi gitu kan. Harapannya seperti itu teman-teman. Dan Habar kita lihat juga masuk di trending coin top 1 teman-teman per hari ini. Saya bikin video ya, reboundnya sekitar 14-15%, lumayan banget nih, 0,27 something tadi teman-teman ya. Kemudian altcoin season index masih berada di level 44 per 100. And ya langsung aja kita bahas untuk Bitcoin. Bitcoin ini closing tadi pagi bagus banget di 117.641 teman-teman, bikin tail candle panjang, menandakan ya udah dia cuman grab likuiditas aja. Jelas banget tuh break di bawah EMA21 kemudian closing di atas lagi ya. Jadi bahkan kita lihat juga dari lowest tail candle yang tercipta pada 22 Juli tuh, kita lihat ya cuman liquidity sweep aja. Syukurnya seperti ini, closingnya bagus. Dan rata-rata kalau teman-teman lihat altcoin, contohnya XRP gitu ya, dia closing daily juga bagus teman-teman. Retest di sekitaran EMA21 dapat rebound. Dan Bitcoinnya pun juga oke. Nah, expect kemarin kita bermain di inside bar pada red candle sebelumnya ya, expect di sekitar 114.600-an sampai 118.600 dolar di $4.000 ini. Mungkin kita akan back and forth dulu sampai menunggu Senin nanti, teman-teman. Ini kan udah Sabtu gitu kan. Jadi pergerakannya pun mungkin ya masih sideways di sini-sini aja expect-nya. Dan closingnya pun ini cenderung bagus ya untuk Bitcoin. Jadi ya masih sama, expect dia akan sideways dulu teman-teman sebelum memasuki hari Senin. Dan secara daily kita lihat pun ya belum break juga, masih creating base aja walaupun ada bikin tail candle. Dan kita akan melihat lebih detail di 4 jam ini, dalam 4 jam yang kemarin ya. Kita lihat di sini ada kena touch 1 2 dan ini bagian bawah adalah area imbalance secara time frame 4 jam. So far adanya reaksi ya. Ini lumayan banget reaksinya untuk Bitcoin secara 4 jam. Dan sekarang lagi testing di EMA21 teman-teman. Ya. Jadi udah deket sekali dengan area supply di 118.260 sampai 119.378. Jadi antisipasi kalau di weekend ini kita dikasih naik lagi ya. Dan akhirnya nanti adanya rejection, ujung-ujungnya kita sideways balik ya. Balik lagi ke 116-117.000. Itu sering terjadi. Ya overall nanti kita lihat ya udah dia cuma sideways doang, tapi kan kalau kita lihat di time frame kecil, wah ini kayaknya bagus nih, mau rebound dan sebagainya, mau break dan sebagainya. Nanti ujung-ujungnya dia reject lagi dan sideways lagi. Jadi ini bisa menjadi area pantauan untuk secara short termnya untuk yang nanyain Bitcoin. Tapi so far kalau kita perhatikan lebih seksama, ini ada low sebelumnya juga udah di break, kemudian dia somehow dia recovery. Ya jadi kalau misalkan teman-teman lihat secara daily-nya tadi ya grab likuiditas, dan hourly-nya kurang lebih mirip seperti yang sebentar guys ya, yang ini juga bisa kita ambil. Ini dari low-nya bikin tail candle aja tuh, kemudian dia rebound lagi teman-teman. Nah di sini juga kita lihat nih, di sini juga ini adalah tail candle low sebelumnya nih, defisit bikin tail candle kemudian dia rebound ya. Ini juga, tapi yang ini lebih ekstrim ya karena red candle-nya lebih pekat, tapi somehow nggak lama dia rebound lagi teman-teman. Dan ini di weekend loh ya, jadi balik lagi antisipasi rebound di weekend, nanti ujung-ujungnya sideways lagi, balik kandang lagi ya. Ini untuk secara time frame 4 jamnya masih sama, nggak ada perubahan. Nah untuk 1 jamnya kita lihat ya, ini mungkin secara short termnya kita lihat adanya double bottom nih, bottom 1 nih, bottom 2.
Dan somehow ini adalah high sebelumnya udah mampu di take out. Jadi somehow kalau memang Bitcoinnya ini terkoreksi dulu ya, kurang lebih kan kayak gini, dia adanya retracement atau koreksi dulu before dia going up lagi, ini masih oke gitu. Nah ini kita lihat juga di area ini ada semacam tahanan sebelumnya ya, di range inilah teman-teman, ini bisa dipantau di area 115.900 sampai 116.375 dolar. Kemudian kita gunakan Fibo dari lowest to highest-nya ya. And yap, kita dapat nih 0,5 0,6 pas di box hijau yang tadi saya markingin. Ya, jadi antisipasi aja. Kalau nanti dia adanya rejection lagi, ini bisa dipantau, teman-teman. Ya, kalaupun dia bablas ya udah, di bablas naik ini menjadi next area target yang akan di retest balik sama Bitcoin secara time frame 1 jam. Kita lihat lebih detail. Habar, nah ini adalah koin juga yang bagus. Ya, cuman memang dia koreksinya di sini lumayan lah bisa dibilang ketimbang kemarin kita bahas apa ya teman-teman. Ena malah lebih strong lagi ketimbang Habar, tapi it's okay. Sekarang reaksinya Habar pun masih cukup bagus ya. Dia mampu bertahan di atas EMA21, bahkan di testing aja nggak nyampe ya. Dimana sebelumnya ada saya bahas di sini ada double bottom, ini neckline-nya dia sempat break and retest nih. Break and retest ya, menuju next area target, lewatin. Cuman ya OTW target maksimalnya belum kesentuh nih di zona box orange di 0,31 sampai 0,33 dolar, ini belum kesentuh teman-teman. Akhirnya dia endorser ya, nggak kuat nih ya. Akhirnya dia turun lagi teman-teman, koreksi lagi. Nah sekarang baru adanya pemantulan, tapi ya antisipasi balik lagi di weekend. Ini nanti bisa aja kalaupun dapat reject lagi ya menjelang FOMC gitu ya, ini bisa diantisipasi nanti jatuhnya seperti ini before mungkin dia break untuk lanjut naik. Nah, nanti dia turunnya korektif seperti ini. Nah baru nanti kita lihat, wah ini terbentuk channel nih bro, falling wedge nih dan lain sebagainya. Nah ini bisa juga teman-teman ya, kalau memang di weekend ini dia tidak sesegera mungkin untuk break OTW atau ngetes ke box orange, dia malah reject lagi ya, ini bisa menjadi another alternative skenario yang bisa diperhatikan ya. At least ini di neckline dari double bottom sebelumnya ya di sekitar 0,227 dolar, sekitar area itu ya. Ini bisa menjadi area pantauan untuk Habar secara daily. Cuman yang bisa kita pantau lebih detail lagi ya di sini ya. Ini chart kosongan untuk another view aja. Di sini adalah area tahanan sebelumnya. Dan dia ngetes di situ udah dapat reaksi. Kemudian closing juga bagus tadi pagi, bullish engulfing ya. Teman-teman, baru next kita bisa pantau di sini. Di sini ada area supply nih. Dari red candle sebelumnya kita bisa cek di lower time frame 4 jam. Nah, tuh. Ya, di sini kita lihat. Ini ada supply, teman-teman, yang lagi dites sebenarnya, udah lagi dites ya sama Habar di 0,269 sampai 0,27537 dolar. Ini bisa menjadi area pantauan sama kalau dia mampu break ya udah, maka next lagi pasti di previous-nya dia beberapa kali bikin tail candle nih. 0,2878 sampai 0,2987 dolar. Ya ini bisa menjadi beberapa area target terdekat untuk Habar ya. Dan kalau kita gunakan trendline resisten juga pas nih di sini. Ya adanya confluence sebelumnya udah beberapa kali kena rejection untuk Habar nih. Ini 1, kemudian 2 ya. Nah ini penentuannya nih 3, apakah dia reject lagi ya. Kalau reject lagi ya mungkin skenario yang secara daily tadi saya sampaikan akan berjalan untuk Habar. Nah ini bisa sekali diperhatikan terlebih dulu ya. Hopefully dia mampu break dulu lah teman-teman ya. Dengan mampu break berarti dia kan sekaligus break dari previous high-nya dia di sini ya. Ini kan previous high-nya dia, kalau dia mampu break ya, let's say dia mampu break, kemudian sebentar guys, kita ambil nih ya, yang mampu break somehow kayak gini ya, kita mungkin bisa manfaatkan ketika dia adanya retracement untuk dia bikin another higher high yang baru ya. It's okay untuk Habar ya. So far kita lihat pergerakannya pun masih bullish ya, reaksinya juga oke banget. Padahal nih time frame 4 jam sebelumnya sempat adanya red candle panjang nih, tail candle nih, tapi ya nextnya mampu di follow up dengan baik ya untuk Habar dan juga untuk si Bitcoinnya nih. Syukur dia mantul di sini gitu ya. Jadi at least kita dikasih tenang-tenang dikit dulu lah ya sebelum memasuki minggu panas di minggu depan. Paling itu yang bisa saya update untuk video kali ini. Hopefully bisa terbantu. Sampai jumpa untuk next video. Sampai profit teman-teman.